Shalom jemaat. Puji Tuhan untuk kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini, di dalam gereja, untuk kita dapat beribadah minggu Ahad ini untuk sesi malam. Juga jemaat yang sedang mengikuti live di Facebook page SRD Pekantoran, Anda juga turut bersama di dalam persekutuan kebaktian kita pada malam ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita dapat berdoa dan juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, serta berdoa mohon pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kita malam ini. Baik, mari kita berdoa. Mari kita bertenang sebentar. Dan di akhir doa nanti kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, jemaat kami, keluarga kami, dan perlindungan Tuhan daripada segala keadaan, musibah, banjir, dan juga keadaan malapetaka. Kami bersyukur Tuhan untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Malam ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap yang sudah disiapkan Tuhan pimpin supaya kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami mau datang kepada Tuhan, mohon keampunan untuk setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan, yang kami sadar atau tidak kami sadari. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk dapat datang memuji, menyembah Engkau, dan dikuatkan dengan firman Tuhan pada malam ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk persekutuan kami malam ini. Kami juga mengingatkan jemaat kami yang berada di rumah, yang juga turut sama mengikuti ibadah secara live di Facebook, supaya pada waktu mereka sedang beribadah, sedang berkumpul dengan keluarga mereka, hadirat Tuhan juga turun ke atas keluarga mereka, memimpin dan menguatkan dan memberkati mereka. Kami yang ada di gereja, kami berdoa supaya kami dapat menyediakan diri kami, dapat memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan kami dikuatkan melalui pendengaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit yang menghalangi mereka untuk datang ke gereja, apapun kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan pada waktu ini Tuhan, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kedukaan atau kesusahan dalam minggu ini, supaya mereka beroleh pimpinan Tuhan, hikmat yang daripada Allah sendiri. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami juga mengingatkan para warga emas kami, supaya pada waktu ini mereka juga sedang beribadah, sedang berkumpul dengan keluarga, supaya mereka tetap kuat di dalam Yesus Tuhan. Iman mereka tetap kuat dan diberikan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Menyerahkan ibadah kami malam ini, supaya apapun yang sudah disiapkan, biar Tuhan memimpin kami. Pujian dan penyembahan, firman Tuhan yang kami dengar, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersatu mengikat, menghancurkan kuasa iblis, roh kegelapan cuma mengganggu ibadah kami. Kami tolak dan patahkan semua itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan berdaulat di dalam hati kami, di dalam tempat ini, di rumah kami pada waktu ini. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat, sekali lagi selamat tahun baru. Dan di tahun ini kita tetap setia dan terus di dalam iman kepada Tuhan dan penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita semua. Dan teruskan ibadah kita yang kami jemput pimpin Melisa untuk meneruskan ibadah kita. Tuhan memberkati. Shalom semua, dan selamat tahun baru. Walaupun sudah 2 hari bulan, masih dalam tahun yang baru. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita ada kesempatan untuk bersama, walaupun ada yang mungkin on the way ataupun kan hujan. Tapi puji Tuhan, tempat kita tidak dalam keadaan yang oke. Belum lagi saya dengar banjir, tapi yang tempat lain banjir kan. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Jadi mari kita sama-sama bangkit bersama, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas anugerah-Nya. See
terima sukacita dari surga, bukan dari duniawi ya. Mari. Mari tepuk tangan. Mari kita bersiapkan diri kita. Lagu ini sangat bermakna. Hidup kita ini adalah kesempatan. Saya baca satu artikel sangat bermakna. Seperti juga lagu ini dikatakan, waktu kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Kalau kita lahir daripada rahim ibu kita, kita telanjang. Waktu kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan hidup ini, yaitu diri kita sendiri, hati kita sebagai hamba. Mari kita sama-sama. Maha muncul
Engkau Tuhan yang disembah, dipuji di dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Sebentar ini kami akan mempelajari firman. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dengan sepenuh hati dan menaatinya, melakukannya dengan setia dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan dan diperbaharui sentiasa, supaya maksud firman-Mu dan maksud Tuhan di dalam kehidupan, di dalam hati kami akan terlaksana sebagaimana kehendak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Puan Lisa yang telah memimpin kita dalam sesi worship bersama-sama dengan tim. Pada malam ini kita akan meneruskan pembelajaran firman Tuhan dan tajuknya adalah semakin membesar dan bijaksana. Dan tema ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Pada minggu yang lepas dan bulan yang lepas, tahun lepas, kita mempelajari banyak tentang Christmas, tentang hari Natal, tentang Yesus Kristus di peringkat nubuatan, kemudian kelahiran dan masa kanak-kanaknya. So pada hari ini kita meneruskannya sempena dengan tahun yang baru ini. Kita mau mempelajari bagaimana kehidupan kita ini seharusnya semakin membesar dan bijaksana. Dan pada malam ini kita akan melihatnya bukan saja secara individu, tetapi sebagai sebuah gereja, yaitu tubuh Kristus yang sepatutnya semakin membesar dan bijaksana. So tajuk ini begitu besar ataupun luas, dan hanya sebahagian yang akan saya bawa kita pelajari pada malam ini. Oke. Kita akan melihat slide demi slide. Oke, saya ingin kongsikan satu kiriman dalam WhatsApp yang di sebelah sini itu, yaitu My Goal. Kita bicara tentang azam baru dulu lah, sebab kita masih lagi dalam mood yang sangat baru lagi, baru 2 hari bulan. So saya membacanya begini. My goal in 2022 is to accomplish the goals that I set in 2021, which I should have done in 2020, because I made a promise in 2019, which I planned in 2018. Jadi apa yang baru? Tidak ada yang baru kan? Tidak ada yang baru berulang, dan tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa dia telah menyempurnakan apa yang dia plan, apa yang dia rancang. Azamnya pada tahun 2018 yang mungkin juga adalah sambungan pada 2017 dan sebelum-sebelumnya tidak pernah berlaku dengan sempurna, tidak dapat disempurnakan. So ini lucu, tetapi pada hakikatnya inilah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita secara individu. Dan kadang-kadang kita sebagai satu kumpulan, misalnya keluarga ataupun sebuah gereja, menetapkan visi dan misi ataupun sasaran kita pada tahun 2021, kemudian 2022, yang tidak pernah tercapai 100% ataupun sempurna. Jadi saya ingin mengajak kita melihat kepada angka 22. Kalau tahun baru namanya ialah tahun 22 lah kan, tahunnya 22.
So, dua-dua. Azam baru adalah dua-dua juga, tapi double. Maksudnya ialah azam yang dulu yang tidak sempurna dibawa ke depan. So, ada dua azam yang mesti disempurnakan, double kerja lah. Tetapi dari segi cabaran yang baru pula, kita mendapati bahwa cabaran kita telah berganda. Cabaran kita semakin besar. So, ganda dua, ganda dua itu dua di depan itu, yang di belakang itu mungkin dikecilkan sedikit, taruh di atas kata guru matematik. Tapi masih lagi dua. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya dan meyakini akan janji Tuhan dan juga akan tindakan yang sepatutnya kita buat, yaitu dua-dua ini kita tukarlah dia sedikit menjadi lebih cantik. Doa plus doa yang lebih mendalam, lebih tekun, lebih bersungguh-sungguh, lebih berdoa lebih keras lengan, lebih tekun. Dua-dua juga boleh kita tulis doa, bukan doa, tetapi doa plus doa berganda, doa yang lebih lagi daripada tahun yang lalu. Kalau doa itu macam tidak berapa kan. So, doa dua itu boleh kita ambil sebagai satu bentuk tindakan doa dan doa. Oke, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Pada hari kemarin saya membaca artikel ini. Artikel ini menarik dan merupakan satu informasi yang memberitahu kita tentang keadaan di sekitar kita yang jauh seperti di US, dan mungkin apa yang berlaku di US, Amerika Serikat, itu juga berlaku di kawasan yang dekat dengan kita ataupun di dalam negara kita. So, menurut dapatan daripada kajian ini, didapati bahwa 29% orang dewasa di US itu mengaku saya tidak ada pertalian atau kaitan dengan mana-mana agama. Artinya agama semakin ditinggalkan. 29%. Ramai ini 29%. Dan artikel ini juga mengingatkan tentang perlunya usaha dan tindakan yang berkesan untuk menjangkau. So, inilah satu kesadaran para pemimpin agama Kristen, agama Islam, Hindu dan Buddha yang ada di Amerika itu. Mereka menyatakan, mengakui tentang perlunya ada usaha untuk menjangkau yang berkesan, tindakan yang berkesan untuk menjangkau. Kalau tidak, pada satu ketika nanti tidak ada orang lagi yang mengaku dia ada agama. Agama selalu membuatkan kita merujuk kepada Tuhan. So, kalau orang mengaku tidak ada kaitan dengan agama, dia seolah-olah memberikan gambaran bahwa kami tidak perlu Tuhan. Atau dia kata, ada Tuhan, masih ada Tuhan kan? Yang ketiga ialah, dalam artikel ini juga memberitahu tentang bagaimana untuk mengekalkan mereka yang masih ada. Mereka yang kira-kira 70% yang masih lagi mengaku ada kaitan dengan mana-mana agama, misalnya agama Kristen, bagaimana untuk mengekalkan mereka ini tetap percaya, tetap berpegang pada ajaran agama. Dan lebih betul lagi, lebih tepat lagi ialah tetap percaya kepada firman Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan. So, ini merujuk kepada bagaimana supaya kanak-kanak dan belia-belia ini tidak dirampas oleh mereka yang berada di luar sana. Apa yang Alkitab katakan, serigala yang sedang mengintai domba-domba. Oke, so jangan kita pikirkan ini hanya berlaku di Amerika. Inilah yang terjadi.
di seluruh dunia. Kita teruskan. Ini masih lagi gambar-gambar yang dikirim menjelang tahun baru. So yang di sini ada ketukan pintu. So yang mengetuk itu that must be year 2022. Dan yang istrinya hopefully it will be kind. Dan inilah harapan kita supaya tahun 2022 tahun harimau ini kan, tahun kucing juga betul. Tahun harimau, bukan yang tege yang untuk diminum itu. Adalah hopefully it will be kind, harapan kita. Dan saya teruskan dengan satu lagi poster ini ataupun kiriman ini, what's done is done and what's gone is gone. One of life's most valuable lesson is learning how to let go and move on. Looking back at your good memories is fine, but never let the past stop you from moving forward. So tidak ada apa-apa yang sangat besar, yang baru yang kita lihat di sana, tetapi ini penting untuk mengingatkan kita supaya terus mengarahkan perhatian dan pemikiran kita kepada yang ada di hadapan. Seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, aku mengarahkan diriku ke hadapan dan berlari-lari menuju tujuan sampai ke garisan yang ditetapkan. Mari kita melihat apa kata firman Tuhan untuk kita pelajari pada malam ini. Ini pernah saya share, slide ini pernah saya share pada awal tahun lepas. Kira-kira minggu yang pertama juga dalam kebaktian waktu siang. So, isinya ialah Tuhan berminat pada perjalananmu. Tuhan berminat pada perjalanan kita pada tahun ini. Artinya Tuhan ambil tahu. Dia ambil tahu. Yang pertama ialah Tuhan punya rancangan untukmu. Tuhan punya rancangan untuk kita, seperti yang dituliskan dalam kitab Yesaya 43, 18-19. Jangan ingatkan hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal silam. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hal itu sedang muncul. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yesaya. Kemudian dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancangan Tuhan itu? Yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepadamu masa depan dan harapan. Jangan kita hanya memotong ayat ini sahaja, karena pada pasal-pasal ataupun pada ayat-ayat yang lain juga mengingatkan kita bahwa bukan hanya hal yang senang, tetapi ada pergumulan dan kesukaran yang bakal kita hadapi. Yang kedua ialah Tuhan berminat pada perjalanan kita, maka Tuhan mahu Anda yakin, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita tahu Tuhan punya rancangan. Oke, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua ialah Tuhan mau kita percaya kepadanya. Bukan saja percaya kepada janji Tuhan, rancangan Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan itu sendiri. Filipi pasal 4 ayat 6 kita dapat membaca, jangan bimbangkan apapun, dalam segala hal dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, itu juga yang kita dapat baca dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia bukan campur-campur. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah dia dalam segala jalanmu. Oke.
So, Tuhan mau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Perkara yang ketiga ialah Tuhan berminat pada perjalanan kita tahun ini. Yaitu yang ketiga adalah next. Oke, Tuhan akan melaksanakan bahagiannya. Tapi tidak bermaksud Tuhan akan melaksanakan bahagian kita. Tuhan mau kita melaksanakan bahagian kita. Tuhan pasti laksanakan bahagian Dia, tapi Tuhan mau kita laksanakan bahagian kita. Amsal pasal 27 ayat 23, ketahuilah dengan baik keadaan haiwanmu dan perhatikanlah kawanan ternakmu. Apa maksudnya ayat ini? Ya, Tuhan akan memberkati perusahaan, pertanian, penternakan, tapi Tuhan mau kita pantau, buat dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada kesungguhan dan kerajinan pemantauan. Oke, laksanakan bahagian kita. Demikian juga dengan beberapa ayat yang lain. Seperti Mazmur pasal 20 ayat 4 dan seterusnya, Lukas pasal 14 ayat 28 hingga 30. Oke. Yang keempat ialah Tuhan berminat pada perjalananmu, maka kita diingatkan. Ini pun bahagian kita juga. Bahagian pertama dan kedua bahagian Tuhan. Yang nomor 3 dan nomor 4 bahagian kita, yaitu sentiasa ingat untuk mengucapkan syukur. Karena dalam keadaan apapun aku telah belajar berasa cukup, itu kata Rasul Paulus. Oke. Dan Filipi pasal 4 ayat 13. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang telah melalui begitu banyak kesukaran yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga oleh pemerintah pada masa itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Saudara-saudari, Tuhan berminat pada perjalanan kita tahun 2022. Next. So, kita pergi kepada tema pada malam ini. Temanya ialah semakin membesar dan bijaksana. Jadi yang berulang di sini ialah semakin, the more, ataupun semakin bertambah, semakin bertambah, semakin membesar, semakin bijaksana, semakin bertambah kuat, semakin diredai Allah, semakin diredai Allah. Yang kelima, semakin disukai manusia. Ini adalah tema pada malam ini. Dan beberapa ayat berikut kita akan baca sebagai rujukan asal kita. Lukas pasal 2 ayat 52. Ini adalah merujuk kepada Yesus sendiri. Oke, ayat yang 52 ini bunyinya begini. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia. Diredai itu maksudnya disukai, disenangi, berkenan. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Kita memperhatikan anak-anak semakin membesar dan semakin bijaksana. Yang kita yang tua semakin tua dan semakin bijaksana juga lah, kan kita mau mengaku semakin lemah dari segi fisikal begitu. Ayat ini kalau kita perhatikan beberapa ayat yang lain, misalnya dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-80 dituliskan tentang Yohanes Pembaptis. Bunyinya begini, anak itu yaitu Yohanes semakin membesar dan bertambah kuat rohnya. Oke, selari sinonim ini ayat. Dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yaitu Nabi Samuel. Dituliskan tentang Nabi Samuel begini,
Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. So, ketiga-tiga ayat ini memberikan satu dasar yang sangat baik untuk menjadi satu peringatan kepada kita, kepada anak-anak, bahkan secara individu, bahkan sebagai satu badan yang besar seperti gereja ini sebagai tubuh Kristus. Oke, mari kita melihatnya secara individu dan sebagai sebuah gereja. Semakin membesar, semakin bijaksana, semakin bertambah kuat, semakin diredai Allah dan disukai manusia. Oke, ini matlamat target kita. Seterusnya, dalam kamus, untuk sedikit pengertian bagi kita, ada 3 maksud yang dikaitkan dengan perkataan bijaksana. So, malam ini saya fokus kepada perkataan bijaksana sahaja. Kalau bahasa Arab dia menuliskannya hokemah ataupun hikmah. Berarti definisinya berilmu pengetahuan dan berkeupayaan untuk menggunakannya. Ataupun yang kedua definisinya begini: orang yang mempunyai ilmu, oleh itu mempunyai kuasa mengetahui dan menghakimi dengan betul, atau mendiskriminasi antara yang benar dan yang salah, antara yang sesuai dan tidak sesuai. Oke, antara yang sesuai dan yang tidak sesuai. Nah, ini menurut King James Version Dictionary. Manakala dalam bahasa Melayu, kamus bahasa Melayu menuliskan begini: bijaksana itu definisinya berakal budi, arif, pandai, dan berhati-hati serta cerdik. So, itu bijaksana. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan yang seterusnya. Next. Oke. Ada satu bahagian dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Masih ingat ayat ini? Tentu, pasti. Kan? Ayat ini kita pelajari sudah banyak kali dari kecil. Yesus memperingatkan tentang orang yang bijaksana atau bijak dan orang yang bodoh. Siapa memilih untuk jadi bijaksana dan siapa yang memilih untuk jadi bodoh? So, dia hanya menuliskan begini, dituliskan begini. Ayat yang ke-24 dan 25. Ini tentang apa yang dimaksudkan oleh Injil ini tentang maksud bijaksana dalam soal menaati firman Tuhan. Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kataku ini ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh karena berasaskan batu. Ayat yang ke-26, ini definisi tentang orang bodoh. Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kataku ini ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda, lalu runtuhlah rumah itu. Oke, ini maksud dalam firman Tuhan. Ada penerangannya selepas itu tentang siapakah orang yang dimaksudkan mendirikan rumahnya di atas dasar batu dan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Ini merujuk kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Seterusnya, karena begitu penting sekali
firman Tuhan sebagai tempat untuk mendirikan rumah ataupun sebagai dasar yang teguh, maka setiap orang di sini, setiap orang Kristen tidak boleh tidak memiliki ilmu pengetahuan dan kesadaran serta perbuatan tindakan berdasarkan firman Tuhan. Oke, gandakanlah waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Oke, ini ada satu gambar yang boleh kita baca bersama tentang 7 very simple basic sebagai guide, sebagai panduan untuk mempelajari Alkitab. Mulakanlah dengan doa. Bacalah bahagian Alkitab, pelajari bahagian Alkitab tersebut, renungkan bahagian Alkitab tersebut yang kita baca, dan baca beberapa penerangan yang ditulis oleh penulis-penulis yang bertauliah, yang juga adalah orang percaya. Kemudian taatilah, patuhi, taati. Dan yang ketujuh, paskan, sharekan, bagikan kepada orang lain. Oke. Karena ini adalah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu, yaitu orang yang bijaksana. Mari kita teruskan. Oke. Kita tentu sangat mengetahui tentang hukum yang terutama. Saya mengambil ringkas yang begini. TDS. Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Dalam Matius pasal 22 ayat 36 hingga ayat yang ke-39. Ketika ditanya oleh orang tentang apakah hukum yang terutama, Yesus menjawab mereka begini. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Dan perintah kedua sama pentingnya, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah satu peringatan tentang bukan setakat mengetahui tentang apa itu kasih, apa itu sayang, apa itu baik, apa itu hal-hal yang baik. Tuhan menuntut supaya ianya dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh pikiranmu. Oke, sekali lagi tentang ketaatan dan kepatuhan ataupun melakukannya. Kita meneruskan. Gereja yang hidup bijaksana. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Ini adalah catatan tentang jemaat yang awal. Bagaimana mereka ini dapat kita lihat sebagai contoh gereja yang hidup bijaksana. Oke, dengan laju saya akan membacanya. Kemudian semua orang yang menerima kata-katanya dengan rela hati dibaptiskan. Pada hari itu bilangan mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka berpegang teguh pada pengajaran para rasul dan pada persaudaraan, pembahagian roti dan doa. Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban serta tanda dilakukan melalui para rasul itu. Ketika itu, semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka, serta menjual harta benda mereka lalu membahagikannya antara mereka menurut keperluan seseorang. Demikianlah setiap hari mereka di bait suci dengan satu hati dan membahagi roti dari rumah ke rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan
tulus hati sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada semua orang. Setiap hari Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudari, ini adalah satu contoh gereja yang hidup bijaksana. Bijaksana karena dia memelihara hubungannya dengan Tuhan, dia memelihara hubungan sesama mereka, yaitu tubuh itu sendiri, dan memelihara hubungannya dengan orang lain, yaitu jiran-jiran mereka, atau kita kenali juga sebagai community masyarakat. Jadi dia mengasihi Tuhan, gereja itu mengasihi Tuhan, gereja itu mengasihi dirinya sendiri, yaitu sesama mereka, dan gereja yang mengasihi orang lain ataupun jiran tetangga masyarakat. Oke, dengan itu mari kita lihat 3 garis besar yang dapat kita jadikan sebagai satu komitmen kita pada malam ini. Yang pertama, gereja yang hidup bijaksana itu, next, ialah gereja yang komited dalam hubungan dia dengan Tuhan. Tadi kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Oke. Yang pertama ialah dia setia menunaikan tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Kedua, sentiasa merendahkan diri, ataupun kita tahu juga merendahkan hati di hadapan Tuhan. So, ini semuanya berfokus kepada Tuhan, komitmennya kepada Tuhan. Gereja yang komited dalam hubungan dengan Tuhan sentiasa mendahulukan urusan Tuhan, sentiasa rindu akan hadirat Tuhan, dan hatinya tertuju kepada Tuhan. Manakala hal-hal yang dosa yang menjauhkannya daripada Tuhan ditinggalkannya. Ini dapat kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 hingga 16. Perkara yang kedua ialah gereja yang hidup bijaksana itu adalah gereja yang komited dalam hubungan sesama, yaitu merujuk kepada gereja diri itu sendiri. Oke. Lihat slide yang seterusnya. Komited dalam hubungan sesama jemaat. Kita tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus itu sendiri yang mungkin berlainan anggota dan peranan dia. Oke, firman Tuhan yang dapat kita pelajari daripada jemaat Tuhan di Yerusalem yang awal itu begini. Mereka bertekun dalam firman Tuhan. Inilah ikatan yang sangat penting, yang tidak boleh dilepaskan. Mereka mengukuhkan ikatan keyakinan dalam iman dan pengajaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Mereka bertahan dalam ikatan persaudaraan, walaupun ketika itu mereka mula mengalami penganiayaan. Dan mereka sentiasa bersiap sedia memegang erat tangan yang sudah mula longgar. Tangan yang sudah mula longgar itu adalah mereka yang mula goyang, mereka yang mula memikirkan hal-hal yang tidak rohani. Mereka akan tangkap balik, mereka akan pegang erat supaya dia tidak terlepas, supaya imannya dapat dikuatkan. Kemudian yang kedua ialah komited dalam hubungan sesama jemaat ini merujuk kepada amalan ataupun tindakan. Mereka bertekun dan komited dalam persekutuan bersama. Oke, apa yang selalu kita buat? Ibadah, pertemuan sesama. Pertemuan kita itu mungkin bersemuka, mungkin di dalam handphone kan? Ya, harap kita akan selalu melihat ataupun bertemu dengan rekan dalam handphone itu. Baca di renungan, baca di grup yang berkaitan lah, di Immanuel kah, di Haleluya kah, atau di kumpulan yang lain. Tapi yang paling aktif ialah grup Immanuel. Oke, itu sentiasa aktif. So, puji Tuhan untuk kumpulan itu. Kumpulan yang lain ada juga, tetapi tidak serancak Immanuel, Allah beserta kita. Perjamuan kudus dalam tindakan dan keputusan bersama. So,
ya ada perkara-perkara yang kita mesti putuskan bersama, dan keputusan serta tindakan bersama itu kita bersama-sama menjayakannya. Kalau Christmas yang lalu ini hanya dibuat oleh sebahagian orang dan diputuskan oleh sebahagian orang saja, maka dia tidak percaya sepenuhnya. Tetapi apabila dibuat keputusan bersama, dijadikan tindakan bersama, semua orang terlibat, maka itu menguatkan persaudaraan sesama dalam persekutuan doa. Dan yang ketiga ialah komite dalam hubungan dengan community. Manusia adalah manusia bersosial. Tidak ada orang yang boleh hidup sendirian. Orang yang dikuarantin atau diisolasi 1 hari pun dia sudah resah, apalagi 10 hari. So kita komite dalam hubungan dengan community. So gereja ini adalah gereja yang harus membawa berita penyelamatan, atau juga memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, menjalin hubungan dengan tetangga, rakan sepasukan, rakan kupi-kupi, rakan sepermainan. Kalau mereka yang suka main game itu kan sekali-sekala kamu jemput rakan yang belum seiman dengan kita, bawa main game. Tapi jangan bawa main game saja, perkenalkan Yesus kepadanya melalui persahabatan, kerjaya, dan lain-lain. Kemudian mengusahakan jalinan muhibah. Puji Tuhan kalau ada di antara kita yang terlibat aktif dalam activity community, yang mengusahakan keamanan, kedamaian, dan keharmonian di tempat sekitar kita. Menjadi ahli community yang berfungsi di barisan hadapan. Jangan pergi barisan belakang saja, pergi barisan hadapan, di mana bila kita berada di situ, orang akan melihat ini adalah duta Kristus, orang Kristen, orang percaya yang membawa pengaruh yang baik di situ. Ini yang dapat kita pelajari pada malam ini, semakin membesar dan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pujian dan syukur kepadamu atas firman Tuhan yang telah menjadi satu pemberitahuan bagi kami, menjadi peringatan bagi kami, supaya kami hidup bijaksana, semakin membesar dan semakin bijaksana, semakin diridai Allah dan disukai oleh manusia, sehingga apa yang Tuhan telah tetapkan dalam amanat agung dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang percaya kepadamu akan terlaksana secara pribadi dan secara sebagai gereja yang ada di sini. Tuhan, terpuji namamu untuk setiap kami yang telah belajar bersama pada malam ini, orang dewasa, belia, dan kanak-kanak yang turut berada di sini. Tuhan, Engkaulah yang telah menetapkan supaya benih firman Tuhan itu ditabur dan jatuh di atas tanah yang baik, yang akan tumbuh dan dengan subur dan akan berbuah lebat. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Puan Lisa. Shalom sekali lagi. Okay. Shalom. Right. So sebelum saya sampaikan sebarang pengumuman, kita akan jalankan dahulu tanggung jawab kita untuk memberikan uang persembahan. Jadi sebelum itu saya akan membawa atau memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们来到主的当中，感恩你的带领之下赐给我们每一个美好的一天，还有机会来到主的恩典，来去敬拜你，去赞美你啊，爸爸。主啊，现在我们要献上我们所有的金钱，或者是我们所拥有的，献给你。主啊，祝福他们，让他们能够足够。也求你继续的带领，让这个金钱能够带来恩赐，让你的福音能够传下去，让你的荣耀的名能够传下去，也带领着我们的财政，是给他聪明智慧的去处理这些的金钱。我把一切全部交托把你手中，愿主天父能够祝福这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。Saya minta sebelah sini lah macam biasa lah, oke? Sebelah sini, lepas selesai sebelah sana lah. Oke. So tahun yang baru, seminggu depan, esok 3 hari bulan. Jadi yang anak-anak sekolah jangan dulu pergi sekolah. Jangan salah, walaupun hari itu cakap 3 hari bulan, kita tunda 1 minggu lagi ya, cuti lagi. Oke. Activity macam biasa, saya rasa macam biasa. Kita teruskan. Jadi mungkin tahun yang baru, azam yang baru. Jadi saya menjemput semua jemaat, kalau boleh bersama-sama ikut aktiviti gereja kita lah. Tidak perlu ke gereja, hanya duduk di rumah online saja. So yang pertama seperti biasa hari Isnin kita ada doa COVID-19 kan, jam 8 malam. Jadi jangan lupa lah, jangan lupa. Oke. Kemudian hari Kamis adalah persekutuan doa syafaat. Jam 8 malam juga. Kalau saya tengok yang baru-baru ini saya join, kalau boleh semua jemaat ambillah kesempatan untuk bersama. Jangan lupa juga sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu, kita masing-masing ada keluarga, buatlah satu komitmen. Kita sudah ada beli buku tuh, kita buatlah persekutuan keluarga. Kalau tidak ada ibu bapak sudah, bawalah boyfriend kah, girlfriend kah, tidak dapat bersama pun handphone pun boleh on juga kan, right? Okay. And then hari Jumat saya rasa ada sudah pertemuan komsel, ada sudah itu hari Jumat nih? Belum lagi, mungkin mau tunggu perbincangan barangkali. Dan hari Sabtu seperti biasa latihan pujian, benda penyembahan, lebih kurang jam 6 petang lah itu kan, untuk sesi pagi dan malam. Untuk yang seterusnya ini sudah saya dapat. Ini adalah yang minggu lepas lagi sudah diumum, siapa yang belum dapat boleh dapat. Dan sepatutnya kemarin sudah mula. Ini adalah pedoman harian, dia bacaan satu hari satu helai kalau saya tidak silap. Dan ini untuk 1 tahun. Kalau dulu saya ingat kecil, 3 bulan gitu dulu, kecil, sangat kecil. Dan harganya sangat murah, hanya 6 ringgit saja. Kalau buku begini tebal, lebih daripada 10 ringgit nih. Jadi siapa yang belum dapat tuh, coba dapatkan. Terutama yang bujang-bujang. Right?
saya sarankan untuk baca nih. Nih buku nih saya baca dari waktu saya di EU lagi. Right? Sangat membantu. So saya rasa itu saya pengumuman. Saya jemput Penatua Midi untuk doa penutup. Oke, terima kasih Puan Lisa. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Bapa di surga, kami sekali lagi menaikkan pengucapan syukur ini, pujian dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami bersama-sama dalam ibadah pada hari ini, pada waktu siang dan pada waktu malam, dan juga pada untuk minggu yang sudah berlalu. Kami bersiap untuk menghadapi minggu yang akan datang, dan itu pastinya dengan pimpinan dan pemeliharaan serta penjagaan dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya dimanapun kami akan bertugas dan berada pada minggu yang akan datang ini, kami dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Yang masih sakit, Tuhan Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan perkara-perkara yang sukar di dalam hidup mereka berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, dan kesehatan, Tuhan Engkau memelihara dan melindungi mereka. Dan bagi persekutuan kami, sesama kami berdoa supaya kami saling mempedulikan, mendoakan, serta menguatkan satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan kesejahteraan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam dan berhati-hati dalam perjalanan. Tuhan memberkati. Oke, selamat malam. Ya. Thank you, Felix. Ya.